Aktif gitu ya, lebih dinamis. Saya mohon izin berdiri dan lebih banyak berjalan-jalan. Jadi ini topiknya menurut saya topik yang menarik sekali dan sangat sangat up to date karena sekarang sedang jadi bahan pembicaraan. Bahkan kalau adik-adik mengikuti Presiden kita Bapak Joko Widodo di berbagai kesempatan ketika bertemu dengan anak muda yang istilahnya mungkin millennials, itu selalu menekankan pentingnya bersiap, bahkan sudah harus langsung nyebur di era 4.0 ini. Kenapa? Karena ini era yang sebenarnya penuh peluang ya buat adik-adik semuanya ini. Anda semua lahir di zaman digital. Jadi saya sebut Anda semua adalah digital native. Betul? Ada yang lahir sebelum tahun 90? Bukan yang di depan ya, yang di belakang aja. Lahir sebelum tahun 90 ada? Semua di atas tahun 90 kan? Artinya kalian semua adalah digital native. Lahir di saat yang namanya teknologi digital itu sudah mulai tumbuh, tapi mungkin belum semantap sekarang ya. Kenapa bisa seperti itu? Pasti itu ada prosesnya. Kita lihat slide yang pertama. Oke, kita lanjut slide pertama. Nah ini mungkin kurang jelas, tapi intinya adik-adik adalah bahwa semua harus dimulai dengan kesiapan infrastruktur. Kalau sekarang banyak disebut bahwa infrastruktur adalah yang utama, pada dasarnya infrastruktur itu adalah fondasi. Kita tidak akan bisa masuk ke era 4.0 kalau tidak punya infrastruktur digital yang baik, kalau tidak punya infrastruktur digital yang memadai. Saya lanjutkan ya, karena waktunya 10 menit saya agak percepat. Salah satu yang juga sangat mendasar, infrastruktur digital harus disupport oleh infrastruktur dasar. Apa itu? Listrik. Ya adik-adik. Makanya kenapa di daerah-daerah pelosok yang namanya, saya bicaranya pakai istilah-istilah yang biasa aja ya, sinyal, itu sulit sekali. Karena pada dasarnya, pada umumnya daerah-daerah tersebut belum terakses oleh ketersediaan listrik. Saya hampir 20 tahun di industri telco dan sangat menggeluti yang namanya bagaimana challenge bahwa yang namanya listrik itu menjadi tantangan utama ketika kita ingin membuka jaringan di suatu wilayah. Dan disinilah kemudian pemerintahan saat ini melihat bahwa menuju era digital, infrastruktur dasar pun harus dibangun. Dan oleh karena itu, elektrifikasi itu sangat penting. Dan 4 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala, alhamdulillah sudah ada di tingkat 98% elektrifikasi. Ya, bahkan di beberapa pulau itu sudah surplus. Di Sulawesi, Gorontalo, Kendari itu sebagian besar sudah surplus listrik. Memang ini keadaan yang perlu diubah karena menuju era digital tanpa power yang memadai kita juga tidak bisa dapat apa-apa. Lanjut. Nah, kita menuju ke infrastruktur selanjutnya. Listrik sudah tersedia, akses jalan sudah dibuka, ya. Makanya kenapa Bapak Jokowi itu selalu kalau dilihat banyak sekali kegiatannya adalah untuk infrastruktur. Karena ini fondasi adik-adik. Infrastruktur. Nah iyalah ya, kita masih makan nasi gitu. Tapi infrastruktur itu fondasi. Kenapa Papua itu sampai sekarang mungkin masih ada ketertinggalan? Karena aksesnya itu tidak terbuka. Itulah kenapa kemudian Trans Papua dibuat, supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Papua kemudian juga terbuka jalannya, terbuka konektivitasnya, dan akhirnya bisa menikmati kemajuan-kemajuan yang memang sudah dinikmati sebelumnya oleh kita semua yang ada di Jawa atau di Sumatera. Infrastruktur digital, mungkin sekarang lagi in banget istilah tol langit. Betul? Ada yang bikin meme-nya tol langit adalah tol menuju surga katanya. Gak begitu adik-adik. Ini sebuah istilah yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa infrastruktur di darat ada, di laut ada, di udara pun ada. Di udara dalam hal ini adalah sesuatu yang mungkin tidak kelihatan. Digital, itulah infrastruktur digital. Tadi sudah disebut-sebut oleh Ibu Septri maupun oleh Bapak Wakil Rektor tentang yang namanya palaparing. Ini memang bagian dari infrastruktur digital kita. Bagaimana kemudian infrastruktur telekomunikasi itu dibangun melalui yang namanya kabel serat optik. Satelit itu adalah salah satu jenis infrastruktur untuk telekomunikasi. Tetapi kita harus sadari
biayanya tidak murah. Menyewa transponder satelit itu biayanya luar biasa dalam US dollars. Dan itulah kenapa kemudian itu bukan opsi. Walaupun Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan infrastruktur satelit dibandingkan dengan infrastruktur yang ditanam di laut atau ditanam di jalan. Dan inilah sebenarnya solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui pola kerjasama dengan badan usaha, baik badan usaha yang khususnya ada di Indonesia dan juga dengan BUMN. Terjadilah yang namanya konsorsium Palaparing menyediakan infrastruktur digital berupa kabel laut dan kabel darat yang sudah berbasis serat optik dan kualitasnya luar biasa. Di Indonesia Barat, termasuk di Sumatera sudah selesai. Di Indonesia bagian tengah, Jawa, Sulawesi sudah selesai. Di timur masih sekitar 98% dan diharapkan di semester 1 tahun ini semuanya selesai. Itu ya adik-adik, jadi kita memang berharap bahwa kesetaraan itu akan dinikmati oleh semua orang yang ada di Indonesia. Mau di Jawa, di Sumatera, di Papua, yang namanya kesetaraan digital itu harus dinikmati. Karena inilah fondasi kita menuju era 4.0 ini. Ya, tanpa itu semua yang namanya artificial intelligence, cloud computing atau apapun itu Internet of Things akan sulit Anda nikmati karena infrastrukturnya tidak terbangun dengan memadai. Kita lanjut. Nah, saya ingin memberikan gambaran betapa infrastruktur itu penting dan saat ini pemerintah sudah berusaha membangun sampai daerah terluar, daerah terdepan dan juga pedalaman. Ini adalah salah satu video yang cukup menarik yang bisa dilihat. Kok bisa? Oh ya, maaf nih sinyalnya nggak putus. Kok bisa video call di tempat begini? Tentu bisa. Waktu Kominfo bangun infrastruktur telekomunikasi jaga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Makanya sinyal kencang di sini. Bakti Kominfo membangun jalan tol di Palaparing sepanjang 13.000 km, 57 kota atau kabupaten yang terintegrasi jaringan existing dengan Palaparing sebagai backbone dan menjadikan tercepat. Sayang, aku masih hidup nih. Ya, itu agak satir ya. Jadi jangan terlalu lama menghilang karena Anda nanti akan ditinggal sama yang ada di rumah ya. Oke, itu gambaran adik-adik betapa sampai ujung Indonesia pemerintah berusaha menyetarakan jaringan itu agar kita semua bisa menikmati kemajuan teknologi khususnya teknologi digital. Nah, itu semua sebenarnya untuk apa? Yang jelas itu semua untuk kemajuan sumber daya manusia Indonesia sendiri. Karena ini juga merupakan visi dari pemerintah saat ini bahwa tahapan saat ini adalah membangun fondasi berupa infrastruktur. Nantinya infrastruktur itu diharapkan bisa memberikan nilai kepada orang-orang, pada sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia anak muda seperti adik-adik semua yang ada di ruangan ini. Karena sebenarnya kalian ya nanti akan menikmati infrastruktur itu. Saya, adik